Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewaldo Minjeke, nomor presensi 13. Di sini saya akan membahas suatu kerajaan yang bernama Mataram kuno. Langsung saja ke inti pembahasan. Letak kerajaan Mataram kuno berlokasi di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai. Letak ibu kota kerajaan secara tepat belum dapat dipastikan. Ada yang menyebut Medang Dipovitu, Remedang Ribumi Mataram. Daerah yang dimaksud belum jelas. Kemungkinan besar di daerah Kedu sampai sekitar Prambanan. Letak kerajaan ini diketahui berdasarkan letak prasasti yang ditemukan. Selanjutnya adalah silsilah Mataram kuno. Setelah Sanjaya wafat, penggantinya adalah Rakai Panangkaran. Kuat dugaan bahwa semenjak masa kekuasaan Rakai Panangkaran, dinasti Syailendra dari kerajaan Sriwijaya mulai menguasai Mataram dan menjadikan raja-raja dari dinasti Sanjaya sebagai bawahan. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa Rakai Panangkaran kerap membangun candi bercorak Buddha pada masa pemerintahannya seperti Candi Sewu, Plaosan, dan Kalasan. Pembangunan Candi Kalasan sendiri merupakan perintah dari Maharaja Wisnu, raja dari dinasti Syailendra. Setelah Rakai Panangkaran, dinasti Syailendra masih berkuasa atas Mataram kuno selama kurang lebih dari 1 abad. Selanjutnya adalah suatu kisah sejarah konflik tahta periode Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi, putra Rakai Pikatan, sekitar 856 hingga 880-an, ditemukan beberapa prasasti atas nama raja-raja lain, yaitu Maharaja Rakai, Gurunwangi, dan Maharaja Rakai Limus Dyah Dawendra. Hal ini menunjukkan kalau saat itu Raja Kayuwangi bukanlah satu-satunya maharaja di Pulau Jawa. Sedangkan menurut prasasti Mandyasih, raja sesudah Rakai Kayuwangi adalah Rakai Watuhumalang. Menurut prasasti, Dyah Balitung yang diduga merupakan menantu Rakai Watuhumalang berhasil mempersatukan kembali kekuasaan seluruh Jawa bahkan sampai Bali. Ini adalah termasuk suatu masa kejayaan pada masa kerajaan Mataram kuno. Lalu ia dapat mewarisi tahta mertuanya. Pemerintahan Balitung diperkiraan berakhir karena terjadinya kudeta oleh Mpu Daksa yang mengaku sebagai keturunan asli dari Sanjaya. Ia sendiri kemudian digantikan oleh menantunya bernama Dyah Tulodong. Tidak diketahui dengan pasti apakah proses suksesi ini berjalan damai ataukah melalui kudeta pula. Tulodong akhirnya tersingkir oleh pemberontakan Dyah Wawa yang sebelumnya menjabat sebagai pegawai pengadilan. Selanjutnya adalah masa kejayaan atau yang tadi saya sebutkan. Masa kejayaan Mataram kuno tercapai pada masa pemerintahan Raja Dyah Balitung pada tahun 899 hingga 911 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga sampai ke Bali dan mengalami kemajuan pesat dalam bidang seperti ilmu pengetahuan, politik, budaya, dan kesenian. Peninggalan prasasti Dyah Balitung yang berjumlah sekitar 45 prasasti yang mungkin saya tidak bisa sebutkan menjadi bukti kemajuan tersebut. Peninggalan yang bisa saya sebutkan yaitu sesuatu candi atau ini, lihat aja. Masyarakat Mataram kuno terbilang sangat maju dalam hal budaya, terbukti dengan peninggalan bangunan candi yang dibuat, termasuk 2 candi besar yang sangat termasyhur seperti Candi Borobudur yang dibuat pada masa pemerintahan sama
Ratungga dari dinasti Shailendra yang bercorak Buddha, dan yang kedua adalah Candi Prambanan yang dibangun pada pemerintahan Rakai Pikatan dan selesai pada masa pemerintahan Daksa dari dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu. Selanjutnya adalah saya tambahin sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Mataram kuno, yaitu adalah Hindu Siwa. Hindu Siwa adalah agama resmi dari kerajaan Medang pada pemerintahan Sanjaya adalah Hindu pada aliran Siwa. Dan yang kedua adalah Buddha Mahayana. Ketika Wangsa Shailendra berkuasa, agama resmi kerajaan ini berganti menjadi Buddha aliran Mahayana. Selanjutnya adalah perkembangan pemerintahan berdasarkan sumber sejarah, berdasarkan prasasti. Ada 2 prasasti ya di sini teman-teman, yaitu Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasih. Prasasti Canggal. Prasasti Canggal yang ditandai dengan Candra Sengkolo Sruti Indraroso pada 650 C pada tahun 732 Masehi ditemukan di kompleks ditemukan di kompleks Candi Gunung Wukir, Desa Kadiluwih, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Prasasti ini berbahasa Sanskerta yang hurufnya Palawa. Isinya adalah unsur-unsur Sanjaya. Menurut prasasti ini, Jawa awalnya dipimpin oleh Raja Sana. Ia memerintah dengan sangat adil. Setelah ia wafat, digantikan oleh putranya yang bernama Sanjaya itu. Diceritakan Sanjaya melakukan pembangunan hingga Bukit Stirangga, Desa Kunjara Kunja. Di prasasti ini, selain itu dijelaskan pula Pulau Jawa yang sangat makmur, kaya akan padi dan emas, dan keadaan kerajaan digambarkan sangat tentram. Dan daftar Raja Mataram berdasarkan prasasti Canggal sebagai berikut, yaitu ada Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Rakai Watu Humalang, Rakai Watu Kuradiah Balitung, Empu Daksi, Rakai Layang Diah Tulodong, Rakai Sumba Diah Wawa, Empu Sindok Sri Lokapala, suami dari Isnatungga Wijaya, dan Makutu Wangsa Wardana, dan yang terakhir Dharma Wangsa Teguh. Itu menurut prasasti Canggal. Selanjutnya adalah prasasti Mantiasih. Prasasti Mantiasih yaitu prasasti Balitung, berangka pada tahun 829 Caka C atau bertepatan dengan 11 April 907 Masehi. Ditulis dengan menggunakan aksara dan berbahasa Jawa kuno. Prasasti ini berasal dari Wangsa Sanjaya. Prasasti Mantiasih ditemukan di Kampung Meteseh Kidul, Desa Meteseh, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Isinya adalah daftar silsilah Raja-Raja Mataram sebelum Raja Balitung. Dan berikut adalah Raja-Raja Mataram berdasarkan prasasti Mantiasih. Yang pertama ada Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pikatan, Rakai Kayuwangi, Ratu Watu Humalang, Rakai Watu Kuro, dan Diah Balitung. Prasasti ini dibuat sebagai upaya melegitimasi Balitung sebagai pewaris tahta yang sah, sehingga menyebutkan raja-raja sebelumnya yang berdaulat penuh atas wilayah kerajaan Mataram kuno. Nama-nama raja yang ditulis antara lain yang saya sebutkan itu ya teman-teman. Prasasti Kalasan. Nah, ini ada prasasti lagi, mungkin ini yang terakhir yang saya jelaskan teman-teman.
Berdasarkan prasasti Kalasan, Rakai Panangkalan mendapat perintah dari Raja Wisnu untuk mendirikan bangunan suci bagi Dewi Tara berupa Candi Kalasan yang berjarak Buddha dan menghadiahkan desa Kalasan bagi Sangga atau Buddha. Sampai pada akhirnya terjadi pernikahan antara Rakai Pikatan di dinasti Sanjaya dengan Pramodawardhani. Di pernikahan tersebut ditentang oleh Balaputra Dewa, adik dari Pramodawardhani dinasti Shailendra. Balaputra Dewa sendiri kalah dan menyingkir di Sriwijaya, tempat nenek moyangnya. Kelak di bawah pemimpinan Balaputra Dewa, Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Ini ada kaitannya ya guys. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Shailendra atas Mataram kuno. Di bawah pemerintahan Raja Pikatan, wilayah kekuasaan Mataram kuno meluas sampai ke Jawa Timur. Adapun setelah Rakai Pikatan wafat, raja-raja yang menggantikannya secara berturut-turut adalah Rakai Payuwangi, Ratu Watuhumalang, Rakai Watukura Dyah Balitung, Daksa 910 sampai 919 Saka, Tulodong 919 sampai 921 dan Wawa 921 hingga 927. Wawa adalah raja terakhir di dinasti Sanjaya. Selanjutnya adalah keruntuhan kerajaan Mataram. Keruntuhan ini disebabkan oleh dua faktor teman-teman, yaitu letusan Gunung Merapi dan permusuhan dengan Sriwijaya. Saya jelaskan yang letusan gunung sebentar. Menurut teori Van Bamelen, perpindahan istana Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Konon setengah bagian puncak Merapi hancur. Kemudian lapisan tanah bergeser ke arah barat daya sehingga menjadi lipatan yang antara lain membentuk Gunung Gendol dan lempengan pegunungan menoreh. Letusan tersebut disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik berupa abu dan batu. Di Jawa Timur ini Mpu Sindok melanjutkan kerajaan Medang Kawula. Selanjutnya adalah permusuhan dengan Sriwijaya. Balaputra Dewa kemudian menjadi Raja Sriwijaya yang tadi saya ceritakan, di mana ia tetap menyimpan dendam terhadap Rakai Pikatan. Perselisihan antara kedua raja ini berkembang menjadi permusuhan turun-temurun pada generasi selanjutnya. Selain itu, Medang dan Sriwijaya juga bersaing untuk menguasai lalu lintas perdagangan di Asia Tenggara. Rasa permusuhan Wangsa Shailendra terhadap Jawa terus berlanjut, bahkan ketika Wangsa Isna berkuasa. Sewaktu Mpu Sindok memulai periode Jawa Timur, pasukan Sriwijaya datang menyerangnya. Pertempuran terjadi di daerah Anjuk Ladang yang sekarang bernama Nganjuk, Jawa Timur, yang dimenangkan oleh Mpu Sindok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya bahas dan saya jabarkan ke para penonton. Mungkin saya agak patah-patah karena ini saya dibantu oleh ChatGPT, karena PPT saya yang saya buat susah-susah kemarin hilang karena akun SMP Belajar ID saya dihapus oleh pihak SMP saya. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.